Selamat sore, salam hormat dari saya, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bernama Gomal Juni Yandris, Eskom Mkom. Sekarang dan atau saat ini, saya sedang mengajukan sertifikasi dosen dengan bidang keilmuan saya adalah ilmu komputer. Dengan kualifikasi pendidikan terakhir saya adalah Magister Ilmu Komputer dari Universitas Putra Indonesia atau UPI Padang pada program studi Magister Ilmu Komputer dengan program pendidikan Strata 2 atau S2 yang saya peroleh pada tanggal lulus 10 Oktober 2015. Serta gelar sarjana komputer saya peroleh dari Sekolah Tinggi Teknik Poliprofesi Medan pada program studi Teknik Informatika dengan program pendidikan Strata 1 atau S1 yang saya peroleh pada tanggal lulus 1 Oktober 2011. Di dalam menjalankan tugas-tugas saya selaku dosen dan tugas tambahan lainnya, saya senantiasa berusaha untuk bersikap jujur, konsisten, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip serta peraturan dan aturan yang berlaku baik di dunia kampus atau Universitas Labuan Batu Civitas Akademika kampus maupun di dunia lingkungan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Saya mulai bekerja sebagai dosen di Universitas Labuan Batu sejak tahun 2013 dengan masa percobaan 2 tahun dan akhirnya ditetapkan menjadi dosen tetap Yayasan Universitas Labuan Batu terhitung sejak tanggal 28 November 2015. Dan selama periode 6 tahun ini, saya diberi kepercayaan untuk mengampu beberapa mata kuliah. Antara lain, 1. Mata kuliah Pengelolaan Data Elektronik untuk program studi Manajemen Informatika semester 1 dan untuk program studi Teknologi Informasi semester 1. 2. Mata kuliah Pengelolaan Instalasi Komputer untuk program studi Manajemen Informatika semester 3 dan untuk program studi Sistem Informasi semester 3. 3. Mata kuliah Pengantar Jaringan Komputer untuk program studi Teknologi Informasi semester 4. 4. Mata kuliah Jaringan Komputer untuk program studi Manajemen Informatika semester 4 untuk program studi Sistem Informasi semester 4 dan untuk program studi Teknologi Informasi semester 3. 5. Mata kuliah Organisasi Komputer untuk program studi Manajemen Informatika semester 2 dan untuk program studi Teknologi Informasi semester 2. 6. Mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer untuk program studi Sistem Informasi semester 2 dan untuk program studi Teknologi Informasi semester 2. Dalam menjalankan tugas pembelajaran perkuliahan, saya selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan aturan serta peraturan yang ada dan berlaku. Yang diantaranya, saya harus membuat rencana program semester atau RPS, kemudian memilih metode atau metoda dan strategi atau pendekatan yang tepat dengan menggunakan media pembelajaran yang dapat memotivasi mahasiswa-mahasiswi selama proses perkuliahan, selain daripada memberikan materi-materi perkuliahan dengan kesadaran diri, menyiapkan tugas, baik tugas mandiri atau perseorangan maupun individu, maupun berkelompok kepada mahasiswa selama dan dalam proses perkuliahan. Setelah selesai perkuliahan, saya harus segera memeriksa pekerjaan mahasiswa, mulai dari tugas, kuis, dan atau lainnya. Dan tentunya sebagai evaluasi dan penilaian dari saya kepada masing-masing mahasiswa selama mengikuti proses perkuliahan berlangsung. Selama menjalankan tugas di institusi, saya selalu berusaha menjalankan dengan sepenuh hati serta mentaati prinsip-prinsip yang berlaku. Dalam video kali ini saya akan memaparkan rencana program semester atau RPS saya. Mata kuliah utama yang saya ampu yaitu mata kuliah Jaringan Komputer untuk semester 2 Manajemen Informatika berikut ini. Ya, inilah rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah saya susun. Untuk mata kuliah utama yang saya ampu yaitu Jaringan Komputer, yang dimana capaian program studi atau CPL
ada 7 poin. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 4. Memahami dasar-dasar jaringan komputer. 5. Memahami model jaringan yaitu OSI layer, Operating System Interconnection Layer, model serta protokol TCP/IP atau Controller Protocol IP Address ya. 5. Memahami model jaringan yaitu OSI layer. OSI layer ini nantinya Operating System Interconnection Layer ya. Kemudian model serta protokol TCP/IP. TCP/IP artinya Transmitter, Controller, Protocoler, Internet Provider ya. 6. Mampu memahami konsep manajemen jaringan komputer. 7. Mampu mendeskripsikan desain rancangan komputer. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan nantinya, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar jaringan komputer, mengenai model jaringan yaitu OSI layer, model serta protokol TCP/IP address. Artinya protokol TCP/IP address ini adalah pengalamatan controller, transmitter, controller, protocoler, IP address maksudnya adalah internet provider ya, atau pengalamatan untuk dunia jaringannya. Pada mata kuliah ini akan membahas lebih spesifik nantinya, yang dimana konsep manajemen jaringan komputer dapat melakukan kontrol terhadap manajemen kesalahan, fault management, manajemen konfigurasi atau configuration management, manajemen kinerja atau performance management, dan manajemen keamanan atau security management. Sedangkan deskripsi mata kuliah jaringan komputer, yaitu mata kuliah ini membahas tentang jaringan komputer dan diharapkan mahasiswa mampu mengerti, memahami, serta dapat mengimplementasikan konsep manajemen jaringan komputer untuk pengawasan terhadap unjuk kerja jaringan dan pengambilan tindakan untuk mengendalikan aliran trafik agar diperoleh kapasitas jaringan dengan pengoperasian yang maksimal pada berbagai situasi dan kondisi yang terjadi. Kemudian nanti penilaiannya adalah penilaian acuan yang akan saya terapkan, tugas 10%, kuis 20%, UTS atau ujian tengah semester 30%, dan UAS ujian akhir semester 40%, yang dimana total semua adalah 100%. Yang dimana indikator capaian, mahasiswa mampu menerapkan semua fungsi pada jaringan komputer yang telah diperuntukkan untuk penyelesaian kasus maupun memaksimalkan berbagai situasi dan kondisi. Daftar bacaan referensi yang saya ambil yaitu 1. Linux Networking Ubuntu, Kubuntu Debian dan lain-lain oleh Imam Khatili dari penerbit Jasakom 2013. Kedua, membangun jaringan komputer di Windows XP hingga Windows 7 atau Windows 9, 8 oleh Edi Winamo ST, M.Eng, Sarjana Teknik dan Magister Engineering. Ali Zaki Schmidt Community dari penerbit Alex Media Kopitindo pada tahun terbit 2013. Buku ketiga, Membuat Sendiri Jaringan Komputer oleh penulis Edi Winamo, Sarjana Teknik Magister Engineering, sedangkan penerbitnya adalah Alex Media Kopitindo pada tahun 2013. Buku keempat, Mikrotik Kumpu, Kitab 2, FSM Router oleh penulis Rendra Towijojo, penerbit Jasakom pada tahun 2013. Berikut adalah pertemuan per pertemuan dari minggu pertama nantinya sampai pada minggu ke-16 atau pertemuan ke-16. Yang dimana minggu pertama atau pertemuan pertama, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami kontrak dan perkenalan nantinya. Kemudian pertemuan kedua, diharapkan nantinya mahasiswa mampu memahami dasar jaringan komputer. Pertemuan ketiga, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami pengalamatan jaringan atau TCP/IP address. Itu tadi yang saya sampaikan, TCP/IP address adalah
transmitter, controller, protocoler, IP address, internet provider, dalam artian aturan dan pengaturan pengalamatan dalam suatu jaringan. Pertemuan keempat diharapkan kemampuan akhir yang diharapkan kepada dari mahasiswa, yaitu mahasiswa mampu memahami topologi jaringan komputer. Pertemuan kelima, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami perangkat jaringan. Pertemuan keenam, nantinya akan diberikan presentasi tugas kelompok, ya. Berarti mahasiswa nanti akan diberikan tugas kelompok. Pertemuan ketujuh akan dilaksanakan yaitu kuis. Kuis artinya ujian nanti menjelang UTS atau ujian tengah semester. Sedangkan pertemuan ke-8 ini adalah pelaksanaan UTS atau ujian tengah semester, yang dimana mahasiswa diperbolehkan mengikuti UTS atau ujian tengah semester apabila segala dan semua kewajiban-kewajiban mahasiswa di bidang akademik dan akademika dunia kampus ini terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka nanti mahasiswa yang bersangkutan yang ada kendala, silakan nantinya melapor kepada bagian biro administrasi untuk kelanjutan berikutnya. Kemudian pada pertemuan ke-9, kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa diharapkan mampu memahami tipe pengkabelan jaringan komputer. Ini nantinya mahasiswa akan membahas tentang pengkabelan jaringan, baik nantinya secara teori maupun nanti secara praktek, ya. Kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami pengkabelan jaringan komputer, artinya kelanjutan dari pertemuan ke-9 apabila nantinya pertemuan 9 tidak memenuhi, ya. Sedangkan pertemuan ke-11 ini adalah tugas kelompok. Dalam artian tugas kelompok nantinya adalah praktek bagaimana melakukan dan membuat pengkabelan jaringan komputer. Sedangkan pertemuan ke-12, kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami model pengkabelan. Pertemuan ke-13 nantinya adalah praktek pengkabelan atau crimping kabel. Bagaimana nanti pelaksanaan mempraktekkan mengkrimping kabel, artinya memasang sepatu kabel kepada kabel. Kabelnya nanti adalah kabel UTP, Cat3, sedangkan sepatu kabel adalah RJ45 nantinya akan kita gunakan dan pakai. Pertemuan ke-14 yaitu tugas kelompok berikutnya, yaitu lanjutan dari mempraktekkan pemasangan atau praktek sepatu kabel. Artinya ini one person by one person atau nantinya tugas per kelompok nantinya. Sedangkan pertemuan ke-15 ini adalah kuis atau ujian. Ujiannya nanti diadakan adalah ujian praktek memasang sepatu kabel. Artinya sepatu kabelnya RJ45 dipasangkan ke kabel UTP atau Unsubscribed Twisted Pair. Kabel UTP nantinya dipasangkan dengan sepatu kabel RJ45, kemudian dipres pakai tang press. Selanjutnya nanti akan diuji dengan menggunakan kabel tester atau multimeter atau alat ukur testing kabelnya. Sedangkan pertemuan ke-16 ini nantinya adalah pelaksanaan UAS, ujian akhir semester, yang dimana mahasiswa bisa dan diizinkan melaksanakan UAS apabila sudah melengkapi dan memenuhi syarat dan aturan-peraturan dari kampus, yaitu memenuhi semua keperluan administrasi. Lanjut, kita akan masuk ke kontrak perkuliahan dengan mata kuliah kode PMIN 65227 dengan nama mata kuliah jaringan komputer. Dosen pengampu saya sendiri, Gomal Juni Yandris, Eskom Mkom. Email saya nantinya bisa nanti siayan@gmail.com atau email saya adalah gomaljuniyandris@gmail.com. Sedangkan nomor HP saya adalah yang ada tertera. Inilah sesi perkenalan kita di mata kuliah jaringan komputer. Kontrak perkuliahan kita
tadi sudah saya jabarkan dan sudah saya paparkan di RPS atau rencana program semester. Dengan deskripsi mata kuliah, ini juga tadi sudah saya paparkan di rencana program semester, yaitu mahasiswa diharapkan mengerti, memahami, dan dapat mengimplementasikan konsep manajemen jaringan untuk pengawasan terhadap unjuk kerja jaringan dan pengambilan tindakan untuk mengendalikan aliran trafik agar diperoleh kapasitas jaringan dengan pengoperasiannya maksimal pada berbagai situasi dan kondisi. Tujuan pokok perkuliahan dan pembelajaran: 1. Diharapkan mahasiswa memahami konsep manajemen jaringan. 2. Mahasiswa dapat melaksanakan dan melakukan kontrol terhadap manajemen kesalahan, fault management, manajemen configuration atau configuration management, manajemen performa atau performance management, dan manajemen keamanan atau security management. Sedangkan tujuan pokok pembelajaran ketiga, diharapkan mahasiswa mampu memanfaatkan router sebagai tools untuk mengelola dan memanajemen jaringan pada skala kecil dan menengah. Metode belajar yaitu ceramah dan tutorial, kemudian nantinya ada forum diskusi, kemudian simulasi berupa praktek, baik nanti praktek per kelompok maupun perseorangan. Kemudian nanti dia akan diadakan grup diskusi, kemudian membuat proyek akhir presentasi. Selanjutnya metode perkuliahan. Materi perkuliahan ini diberikan dalam bentuk ceramah dan atau penjelasan detail dari slide perkuliahan. Dilakukan juga diskusi tanya jawab baik antara saya dengan mahasiswa, juga antar kelompok mahasiswa mengenai info dan tren-tren komputer dan pemanfaatan sistem komputer, jaringan komputer. Juga diberikan tugas latihan baik per kelompok untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Aturan umum dan tugas: keaktifan mahasiswa diperhitungkan nantinya sebagai nilai tambahan. Yang kedua, mahasiswa tidak boleh melakukan tindakan curang baik dalam hal tugas maupun nanti di saat ujian, yang dimana perbuatan curang akan dihadiahi nilai E. Kemudian tertib dalam kelas dan aktif. Bila ada yang belum dimengerti boleh dipertanyakan. Dalam artian nanti diharapkan mahasiswa jangan malu bertanya sebelum malu-maluin. Kemudian peraturan dan aturan selanjutnya yang ada pada buku pedoman di pendidikan kampus bisa nanti dibaca. Aturan umum dan tugas berikutnya: aturan umum dan tugas, presensi kehadiran mengikuti peraturan kampus minimal 75%, yang dimana jika kurang dari 75% maka mahasiswa tidak diizinkan mengikuti UAS atau ujian akhir semester. Kemudian ujian susulan MIT dan atau UAS, artinya ujian susulan UTS, ujian susulan MIT atau UTS, ujian tengah semester, dan atau UAS, ujian akhir semester. Bila mahasiswa berhalangan hadir atau tidak dapat hadir atau tidak dapat mengikuti ujiannya, hanya diberikan jika disetujui oleh bagian akademik kampus dan menyesuaikan dengan jadwal ketersediaan dosen. Demikianlah pemaparan rencana program semester ini. Dan untuk melengkapi pemaparan rencana program semester atau RPS ini, turut saya lampirkan video pembelajaran mata kuliah utama yang saya ampu, yaitu mata kuliah jaringan komputer. Akhir kata, selamat menyaksikan video pembelajaran mata kuliah utama yang saya ampu, yaitu mata kuliah jaringan komputer untuk semester 2 manajemen informatika yang turut saya lampirkan berikut ini, dan selamat sore. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, ada baiknya kita berdoa menurut aliran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Pertemuan kita kali ini kita langsung praktek ya. Silakan buat kelompok masing-masing, satu kelompok 4 orang, satu kelompok 4 orang.
ya, kita menggunakan slide dan stroke ya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, kupas kabelnya, kemudian uraikan kabelnya selanjutnya, kemudian urutkan berdasarkan pewarnaannya, kemudian lanjut pada pemasangan satu kabelnya ya. Kupas satu kabelnya, kemudian uraikan ya. Kupas, kemudian uraikan. Iya, kita pakai strike ya. Dia itu apa tadi yang strike? Putih coklat, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Ingat persyaratannya ya, jangan salah ya. Jangan salah satu. Ya, sudah dibersihkan. Karena yang sudah ini kan ya sebentar tadi putih oranye, putih hijau biru, kemudian putih coklat ya, kemudian teruskan menjaga ini bagaimana ini bisa oke ya sudah hati-hati ini ya pemasangan ini hati-hati nanti menjepitnya atau pinnya pengunci pinnya itu di bawah
pegang, kemudian yang juga pengunci bearing di bawah juga, ya. Jadi ini aja cara masang, jangan terbalik. Kalau terbalik nanti maka nanti kita kunci nanti terbalik, ya. Oke. Oke. Ada yang siap? Ada bisa? Bisa balik. Hah? Selesai, Pak. Ada yang siap? Sudah, Pak. Oke. Kita coba uji tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Allahumma laka suntuk. Coba ya. Oke. Kita coba kabelnya. Jangan menggunakan kabel tester ya. Kita cek, kita uji. Wih, Iya. Oke, berhasil ya. Oke. Kelompok ini berhasil ya. Pak, sukses. Ya, mantap. yang di mana? Coba yang di ya. Kita lihat. Ya, Pak. Iya. Yang itu. Oke. Usaha yang itu kita uji tes ya. Oke. Kita cek di sana. Kita coba cek ya warnanya. Satu, iya, ada yang terbalik. Masih ada yang terbalik, yaitu satu, kedua, dua ke satu, tiga dan sebagainya. Ini masih salah. Oke, tadi ada yang berhasil, ada yang masih yang salah. Tidak apa-apa. Minggu depan kita praktek lagi ya. Minggu depan kita praktekkan lagi ya, sampai pada kita berhasil. Tadi temannya ada yang berhasil, ini belum berhasil. Coba kita uji lagi ya. Oke, sudah ini siap? Ini sudah? Oke, satu lagi ya. Iya. Oke, sudah? Iya. Oke, sudah? Saya rasa perhatikan sampai sini pertemuan kita. Ada yang sudah berhasil, ada yang belum. Bagi yang belum berhasil, nanti kita latih lagi, coba lagi. Bagi yang sudah berhasil, jangan puas, jangan langsung puas. Latih kembali lagi supaya sampai betul-betul mampu dan bisa ya. Intinya. Jadi selamat sore, selamat berjumpa kita di materi berikutnya ya. Jadi kita buka untuk apa? Pertemuan kita kali ini adalah secara daring dari online, yang dimana kita menggunakan aplikasi Google Meet ya, Google Meet karena berhubung pandemi corona ya, Sedangkan STP adalah Shielded Twisted Pair Cable ya, kabel yang berisi atau berinti berkawat 4 ya. Kemudian kita bahas yang mendukung atau support serta perangkat-perangkatnya. Yang berikutnya ada kartu jaringan atau dikatakan NIC, network. Yang dimana konfigurasi pengkabelan tadi ada strike and stop, dia selaras, sedangkan crossover apakah sepatu kabel terpasang dengan baik dengan kabel UTP-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, bila tidak ada ditanyakan, terima kasih atas atensinya. Selamat sore.